Halo semuanya, perkenalkan saya Chandra Arif Madianto. Saya mahasiswa hubungan internasional semester 6. Dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi air antara Israel dan Yordania. Air semakin mendapat perhatian global sebagai masalah sosial dan politik. Perubahan iklim, kelangkaan air, dan ketegangan antar negara dan bahkan konflik bersenjata antar negara sering terjadi karena masalah air. Nah, water diplomasi sendiri merupakan cabang diplomasi yang diterapkan untuk negosiasi bilateral ataupun multilateral tentang masalah air di negara-negara. Nah, konflik antara Yordania dan Israel sendiri kerap terjadi di antara tahun 1948 hingga 1994. Yordania secara konsisten mengikuti kebijakan anti-Zionis. Beberapa konflik tersebut diantaranya adalah konflik Fadayin dari Yordania setelah kemenangan Israel dalam Perang Suez 1956, ada Perang 6 Hari pada 1967, dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Selain itu, ada pun konflik berkepanjangan yang terjadi di Sungai Yordania yang berbatasan langsung dengan Israel dan Palestina. Kelangkaan air sendiri sering menjadi katalis untuk pengembangan hukum dan batas. Yordania merupakan negara yang sangat gersang. Hanya 6% dari tanah yang menerima air secara alami untuk mendukung pertanian. Dalam masuk air ke populasi 4,1 juta, Yordania telah mengalami defisit air, yaitu permintaan air yang melebihi air yang ditemukan secara alami di lingkungan. Dengan defisit setiap tahunnya, Yordania harus mengambil air secara tidak aman dari lingkungan, atau ada pilihan lain yaitu membelinya dari negara lain. Nah, perjanjian perdamaian antara Israel dan Yordania menetapkan bahwa Komite Air Bersama atau Joint Water Committee atau JCW harus segera dibentuk. Komite Air Bersama ini terdiri dari 3 anggota yang mewakilkan dari masing-masing pihak dan dapat memanggil para ahli setiap kali diperlukan. Air telah menjadi konflik dan bahkan perang di lembah sungai Yordania pada tahun sebelumnya sebelum dibentuknya JCW. Adapun rezim air yang telah ada untuk mengatur hubungan air antara Israel dan Yordania. Nah, rezim ini dibentuk oleh PBB pada tahun 1950-an tentang penggunaan perairan yang disengketakan di lembah sungai Yordania antara Israel dan Yordania. Perjanjian air antara Israel dan Yordania merupakan bagian dari perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tahun 1994. Hal tersebut dapat dilihat sebagai telah meningkatnya dan resminya kerjasama rezim antara kedua negara. Terdapat pula masalah-masalah yang harus dihadapi oleh JCW ini. Adapun masalah yang telah menyebabkan perselisihan dan penundaan seperti tidak terdapatnya kesesuaian di pihak Israel dalam pelaksanaan komitmennya kepada Yordania. Yordania sendiri berhak atas jumlah air yang setara dengan Israel di Sungai Jordan bagian bawah. Namun, untuk memutuskan jumlah pastinya, survei tentang penggunaan air Israel yang ada harus dilakukan terlebih dahulu dan belum ada kesepakatan tentang bagaimana cara melakukannya. Argumen Yordania adalah bahwa Israel sengaja melakukan tindakan yang diperlukan sebagai langkah untuk tidak melaksanakan perjanjiannya. Dari perspektif Yordania, perubahan dalam panggung politik Israel yang membawa Likud berkuasa pada tahun 1996 juga mempengaruhi hubungan airnya dengan Israel. Nah, pada tahun 2018, hubungan antara kedua negara tersebut masih mengalami goncangan. Hal itu bermula ketika penjaga keamanan Israel menewaskan 2 warga Yordania. Hal tersebut memicu konflik antara kedua negara.
Konflik tersebut berakhiran pada pengambilan alih dua wilayah Raja Abdullah II selaku kepala negara Yordania. Wilayah tersebut bernama Bakura dan Gumar, yang selama ini dipakai oleh Israel selama 25 tahun untuk bercocok tanam. Dalam perjanjian pada tahun 1994 sendiri, Israel mengakui kedaulatan Yordania atas Gumar dan Bakora sekaligus menyewanya. Tiap tahun sekali ada peraturan wajib lapor atas penggunaan tanah agar tidak terjadi perpanjangan otomatis. Tenggat pelaporan tersebut selalu jatuh pada 25 Oktober. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampak keberatan dengan keputusan Raja Abdullah II dan mengumumkan akan melakukan negosiasi kembali. Penarikan kembali dua wilayah Yordania yang dikuasai Israel tidak berjalan baik karena Yordania masih membutuhkan sumber air dari Israel sendiri. Yordania adalah negara kedua setelah Mesir di kawasan Timur Tengah yang memiliki perjanjian perdamaian dengan Israel. Yordania telah menjadi zona penyangga yang membatasi serangan dari front timur terhadap Israel. Hingga kini, hubungan Yordania dengan Israel terbilang cukup aman, mengingat kedua negara masih saling membutuhkan satu sama lain. Perjanjian damai antara Israel dan Yordania belum membawa hasil yang signifikan. Meskipun mereka mengakhiri keadaan perang, membuka saluran diplomatik, dan mencapai sejumlah kecil kerjasama ekonomi, hal itu membawa sedikit harmonisasi ekonomi, budaya, sosial, politik yang aktif yang menciptakan tingkat kerjasama dan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.